어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rostruyani CGE dari PGMI 1 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran inovasi pendidikan. Sasaran inovasi pendidikan yang pertama ada guru. Guru adalah elemen terpenting dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena guru berhadapan langsung dengan murid dalam proses belajar mengajar di kelas. Maka guru menjadi salah satu sasaran inovasi pendidikan. Kenapa sih guru menjadi sasaran inovasi pendidikan? Nah, yang pertama itu guru adalah ujung tombak pendidikan. Mereka adalah orang-orang yang berhadapan langsung dengan siswa setiap harinya. Guru-gurulah yang menerjemahkan kurikulum menjadi kegiatan pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Guru memiliki peran dalam membimbing, mengajar, dan memotivasi siswa. Kualitas pembelajaran tergantung pada kemampuan dan kompetensi guru. Guru yang inovatif dan kreatif dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, bermakna, dan efektif bagi siswa. Kedua, guru menjadi peran yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Bukan hanya sekedar menyampaikan materi, guru juga bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai moral dan membangun karakter siswa agar menjadi pribadi yang tangguh dan berakhlak mulia. Ketiga itu, guru adalah agen perubahan. Di tengah era yang terus berkembang, guru dituntut untuk terus belajar dan berinovasi agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Guru harus mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa agar proses belajar mengajar itu menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Inovasi pendidikan dapat membantu guru untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru meningkatkan kualitas pendidikan. Inovasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan memberdayakan guru dan mendorong mereka untuk berinovasi, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik untuk semua siswa. Guru yang inovatif dapat membantu siswa untuk mencapai potensi penuh mereka dan menjadi pembelajar yang mandiri. Contoh dari inovasi pendidikan bagi guru yang pertama ada pendidikan profesi guru atau kita kenal dengan PPG. PPG ini dapat membantu guru untuk mengasah keterampilan mengajarnya seperti keterampilan kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Yang kedua ada guru penggerak. Guru penggerak ini dapat membantu guru dalam menemukan ide-ide terbaru dalam pembelajaran di kelas. Ketiga ada platform belajar online. Platform belajar online seperti Ruang Guru, Zenius, Kuiper menyediakan berbagai materi pembelajaran dan alat bantu untuk belajar yang dapat diakses oleh guru. Platform ini memungkinkan guru untuk menyelenggarakan pembelajaran online dan memberikan tugas kepada siswa. Siswa dapat belajar secara mandiri dengan menggunakan platform ini. Kemudian yang keempat ada lokakarya dan pelatihan guru. Kemendikbudristek dan pemerintah daerah secara rutin menyelenggarakan lokakarya dan pelatihan untuk guru. Lokakarya dan pelatihan ini membahas berbagai topik seperti kurikulum terbaru, pedagogik terkini, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Guru-guru yang mengikuti lokakarya dan pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengajar nanti di kelas. Yang kedua ada siswa. Siswa adalah masa depan bangsa. Mereka adalah calon pemimpin, inovator, dan pembuat perubahan. Karena itulah inovasi pendidikan sangat penting dan berfokus pada mereka. Dapat dikatakan juga bahwa siswa adalah
target utama dalam bidang pendidikan. Mengapa sih siswa menjadi sasaran inovasi pendidikan? Nah, yang pertama, dunia kita terus berkembang dengan cepat. Teknologi, ekonomi, budaya berubah secara dinamis. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan, pendidikan harus terus berinovasi. Yang kedua, setiap siswa itu unik. Mereka memiliki cara belajar, minat, kebutuhan yang berbeda-beda. Inovasi dalam pendidikan membantu menciptakan metode pembelajaran yang lebih personal dan efektif. Yang ketiga, inovasi memotivasi siswa. Metode pembelajaran yang menarik dan interaktif membuat siswa lebih bersemangat untuk belajar. Ketika siswa terlibat dan termotivasi, hasil belajar mereka akan meningkat. Yang keempat ada pendidikan harus relevan dengan dunia nyata. Inovasi pendidikan seperti pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis yang mereka butuhkan di masa depan. Akhirnya, inovasi dalam pendidikan memastikan akses yang lebih luas dan adil bagi semua siswa. Teknologi dapat membantu menjembatani kesenjangan pendidikan di daerah terpencil atau bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Jadi, dengan inovasi pendidikan yang terus berkembang, kita dapat memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk sukses dan berkembang sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri mereka. Yang ketiga ada kurikulum. Kurikulum adalah jantung dari sistem pendidikan. Kurikulum menentukan apa yang dipelajari siswa dan bagaimana mereka mempelajarinya. Oleh karena itu, inovasi dalam kurikulum sangat penting. Nah, kenapa sih kurikulum menjadi sasaran inovasi pendidikan? Yang pertama, karena perkembangan zaman, perubahan ekonomi, teknologi, dan sosial membutuhkan keterampilan baru. Kurikulum harus berinovasi untuk memastikan siswa siap menghadapi tantangan zaman dan dunia yang dinamis ini. Yang kedua, mempersiapkan generasi masa depan. Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. Maka, kurikulum yang inovatif dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menjadi individu yang sukses di masa depan. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran yang relevan sangat penting. Kurikulum harus menghubungkan teori dengan praktek untuk membantu siswa memahami bagaimana dan apa yang mereka pelajari diterapkan di dunia nyata. Keempat, meningkatkan motivasi belajar. Kurikulum yang monoton dan ketinggalan zaman dapat membuat siswa merasa bosan dan tidak termotivasi untuk belajar. Maka, kurikulum yang inovatif dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menghadirkan konten-konten atau pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kehidupan mereka, dengan zaman mereka. Nah, kurikulum adalah landasan penting dalam pendidikan. Inovasi kurikulum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pendidikan terus relevan dan berkualitas tinggi, sehingga dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang siap menghadapi masa depan. Yang keempat ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan adalah
pondasi penting dalam proses belajar mengajar. Inovasi dalam bidang ini sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Nah, kenapa sarana dan prasarana menjadi sasaran inovasi pendidikan? Yang pertama, mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan merangsang minat belajar siswa. Hal ini dapat meningkatkan fokus, motivasi, dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, yang kedua, menciptakan kualitas pendidikan. Inovasi sarana dan prasarana dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Contohnya itu dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. Guru dapat menyampaikan materi dengan lebih menarik dan interaktif, serta memberikan akses yang lebih luas kepada siswa untuk belajar dan mencari informasi. Nah, yang ketiga, mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan. Dunia terus berkembang dengan pesat dan pendidikan perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Inovasi sarana dan prasarana dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk sukses di masa depan, seperti keterampilan digital, pemecahan masalah, dan kreativitas. Nah, kemudian ada yang keempat, meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan. Inovasi sarana dan prasarana dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan. Contohnya dengan menggunakan sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Guru dapat mengelola tugas, nilai, dan komunikasi dengan siswa dengan lebih mudah dan efektif. Contoh inovasi sarana dan prasarana, contohnya itu seperti menggunakan Canva sebagai media pembelajaran, terus adanya perpustakaan elektronik untuk membantu siswa. Yang kelima ada masyarakat. Masyarakat adalah mitra penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses inovasi pendidikan, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Nah, kenapa sih masyarakat menjadi sasaran inovasi pendidikan? Yang pertama itu, pendidikan adalah hak dan tanggung jawab semua orang. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, terlepas dari latar belakang, kondisi, sosial ekonomi, ataupun kemampuan mereka. Inovasi pendidikan bertujuan untuk memastikan semua orang memiliki akses yang sama dalam pendidikan dan peluang untuk belajar yang berkualitas. Nah, yang kedua, masyarakat berperan penting dalam mendukung pendidikan. Keluarga, komunitas, dan organisasi masyarakat lainnya dapat memainkan peran penting dalam mendukung pendidikan anak-anak. Inovasi pendidikan seringkali melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan suportif di luar sekolah. Nah, yang ketiga, pendidikan dapat membantu memecahkan masalah sosial. Pendidikan dapat menjadi alat yang ampuh untuk memecahkan masalah sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi. Inovasi pendidikan dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan keterampilan
dan potensi serta pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menjadi agen perubahan positif. Nah, jadi sasaran pendidikan itu ada 5. Yang pertama ada guru, kedua ada siswa, ketiga ada kurikulum, keempat sarana dan prasarana, dan yang kelima ada masyarakat. Jadi, sasaran inovasi ini saling berkaitan untuk menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.